Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Gita. Jadi kita sudah membahas mengenai istilah, pengertian hukum internasional, lalu sumber-sumbernya, sejarahnya, subjeknya. Nah sekarang kita beralih ke topik yang berkenaan dengan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Berbicara mengenai hubungan hukum nasional dan hukum internasional adalah berbicara mengenai cara pandang sebuah negara terhadap hukum tradisional. Nah, secara teoritis, cara pandang bagaimana sebuah negara melihat hukum internasional memiliki dua bentuk. Pertama, voluntarisme, dan kedua, objektivisme. Kita akan bahas keduanya secara singkat. Pertama, voluntarisme. Cara pandang voluntarisme seperti asal katanya, yang berarti kesukarelaan. Maka, hubungan hukum nasional dan hukum internasional menurut cara pandang ini didasar atas suka dan relanya sebuah negara memberlakukan hukum internasional. Cara pandang ini kemudian melahirkan paham dualisme, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Dipandang sebagai dua hal yang berdampingan dan terpisah satu sama lain secara teknis, yang juga kita dapat identifikasi sebagai ciri dari cara pandang ini, yaitu bahwa hukum internasional baru dapat diberlakukan manakala sudah terjadi transformasi menjadi hukum nasional terlebih dahulu. Nah, dengan demikian tidak akan mungkin dipersoalkan mengenai hierarki antara keduanya, karena menurut paham ini, hukum internasional dan hukum nasional pada hakikatnya tidak saja berlainan, tetapi juga terlepas satu sama lain, tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya. Sehingga prinsip suka dan rela mengenai hukum mana yang akan diberlakukan akan lebih kepada mekanisme penunjukan. 2. Objektivisme. Nah, cara pandang objektivisme ini ada sebagai kontras dari cara pandang voluntarisme. Cara pandang objektivisme menekankan pada keberlakuan hukum internasional di luar kemauan negara itu sendiri. Konsekuensi dari cara pandang ini bermuara pada paham monisme. Paham monisme menekankan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan. Maka akibat paham monisme ini antara hukum internasional dan hukum nasional memiliki hierarki. Akibat terdapat konsekuensi hierarkis tersebutlah, dalam praktiknya terdapat negara yang menganggap hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasionalnya, yang kemudian dikenal dengan teori primat hukum internasional. Dan terdapat juga negara yang menempatkan hukum internasional di bawah hukum nasionalnya jika terjadi pertentangan, yang kemudian kita kenal dengan teori primat hukum nasional. Praktik-praktik di berbagai negara memang tidak dapat langsung dikaitkan secara rigid dengan pembagian cara pandang yang kita telah ulas tersebut. Kita bahas beberapa contoh. Di Inggris memandang bahwa hukum internasional merupakan hukum negara. Hal ini didasarkan atas doktrin inkorporasi yang dianutnya. Meski dalam prakteknya, Inggris membedakan keberlakuan doktrin ini terhadap hukum kebiasaan internasional dan terhadap hukum internasional yang bersifat tertulis atau perjanjian internasional dalam
Konteks hukum kebiasaan. Inggris menerapkan beberapa pengecualian seperti misalnya bahwa hukum kebiasaan akan diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum nasional yang telah ada maupun yang akan ada. Sedangkan dalam konteks perjanjian internasional, Inggris memberikan limitasi atau batasan-batasan tertentu terhadap perjanjian internasional. Ini yang memiliki pengaruh langsung terhadap keharusan adanya perubahan hukum nasional. Misalnya, atau perubahan status dan garis batas wilayah negara. Misalnya, mempengaruhi hak-hak sipil dan berpengaruh terhadap beban keuangan negara, maka perjanjian internasional semacam ini tidak dapat serta-merta berlaku hingga ada persetujuan parlemen. Di Amerika Serikat juga menganut doktrin inkorporasi. Namun, Amerika akan menganggap hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasionalnya, manakala tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya. Secara teknis, Amerika melakukan penilaian perlu atau tidaknya pengundangan secara nasional dalam konteks perjanjian internasional. Hal tersebut akan ditentukan oleh dua hal, yaitu pertama, apakah perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan konstitusi, dan yang kedua, apakah perjanjian internasional tersebut merupakan golongan self-executing treaties atau non-self-executing treaties. Nah, jika pengadilan Amerika menetapkan bahwa suatu perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk golongan perjanjian internasional self-executing, maka perjanjian tersebut dianggap bagian dari hukum nasionalnya. Namun jika perjanjian internasional tersebut termasuk perjanjian non-self-executing, maka diperlukan pengundangan nasional terlebih dahulu untuk dapat diberlakukan. Bagi Jerman dan Prancis, misalnya ketentuan-ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional. Hukum internasional kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang nasional, serta langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi penduduk wilayah mereka. Di dalam sistem hukum Jerman dan Prancis, tidak dipersoalkan transformasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Menurut sistem hukum kedua negara tersebut, pengesahan perjanjian dan pengumuman itu resmi sudah mencukupi syarat suatu perjanjian internasional untuk menjadi bagian dari hukum nasionalnya. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, jika perjanjian internasional mensyaratkan adanya pengesahan, maka bagi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa pengesahan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan berdasarkan undang-undang ini adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan. Jadi Indonesia melakukan transformasi hukum internasional menjadi hukum nasional terlebih dahulu untuk dilaksanakan. Seperti yang aku sudah sampaikan sebelumnya, bahwa praktik-praktik di berbagai negara memang tidak dapat langsung kita kaitkan dan pahami secara rigid dengan bahasan teoritisnya. Namun, apa praktik yang ada, aku pikir cukup menjadi gambaran bagaimana teori tersebut dipraktikkan dalam bahasan hubungan hukum nasional dan hukum internasional.
sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham ya. Dan dari video-video sebelumnya juga semoga apa yang sudah aku buat ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Aku pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.